Sekarang kita bahas UGM, daya tampung 2024, nilai yang pernah lolos, keketatan, dan segala macamnya tentang UGM. Yap, UGM. Mari kita bahas di sini. Selamat datang di Kompas Channel. Oke, kali ini gue bahas UGM. Seperti yang lo tahu, gue selalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar gue. Selalu, gak pernah luput satu pun. Tapi bukan hanya pertanyaan, kadang requestan juga. Ada yang minta bahas UGM lah, Undip, UNY, UNES, UNS, UNJ, Unila, UNESA, UNAN, dan masih banyak lagi kalau lu lihat di kolom komentar gue. Gue catet lo satu persatu. Dan lo tau gak, kampus yang paling banyak di request? Ya, seperti yang lu bisa tebak sendiri, tentu UGM. Jelas karena gue bahas sekarang. Nah, total ada 16 requestan yang meminta UGM. Ya udah, gue bikin aja gitu. Nah, gue pikir-pikir kenapa ya harus UGM gitu. Kenapa UGM yang paling banyak diminati di channel gue? Ternyata pas gue cari-cari, ini nih penyebabnya nih. Ini berdasarkan tahun lalu ya. Tahun kemarin UGM itu menjadi kampus dengan peminat terbanyak nomor 2 di SNBP 2023, yaitu sebanyak 25.954 pendaftar. Nah, posisi pertama itu ada UB, posisi ketiga itu ada Undip, posisi keempat itu ada UPI, posisi kelima itu ada Unpad, dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga sebenarnya yang meminta requestan UB, tapi gue pernah bikin video bedah kampus UB. Tiap kali ada orang yang request, ya gue arahin ke video itu. Dan juga tahun kemarin UGM menjadi kampus nomor 7 dengan penerima peserta terbanyak, yaitu sebesar 2.802. Tetap ya UB nomor 1, dan itu berkorelasi dengan pendaftar terbanyak. Salut gua sama UB. Nomor 2 itu ada UNESA, nomor 3 itu ada UPI, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mungkin alasan kenapa banyak yang request, ya di samping peminatnya banyak, jumlah peminatnya juga banyak. Dan plus UGM itu kampus top 3 di Indonesia. Banyak yang bilang UGM ini nomor 2 gitu. Nomor satunya UI, nomor 3-nya ITB. Keren kata gua. Dan kalau dari tahun kemarin sih, artinya daya saing di UGM itu sebesar 2.802 dibagi 25.954 kalikan 100%. Itu kisaran 10,8%. Nggak terlalu sadis. Tapi kalau lu lihat keketatan jurusan kedokteran, manajemen, ilmu komunikasi, pingsan lu bre. Nantilah lu bisa lihat sendiri. Kemarin UGM itu ngerilis data kuota berapa yang diambil di seleksi SNBP, SNBT, dan ujian mandiri. Nah, ini data fresh nih. Tadi ini dia nih, data dari mereka untuk tahun 2024. Oke, total untuk SNBP sebanyak 2.821 kota. Untuk SNBT itu 2.821 kota juga, sama ya. Dan ujian mandiri itu 3.720 kota. Jadi proporsinya tuh untuk SNBP, SNBT, ujian mandiri, itu 30%, 30%, 40%. Ini bagus kata gua. Naik 19 kota dari tahun sebelumnya. Dan kalau kemarin itu ada 91 prodi. Untuk sekarang itu 93 prodi. Yang artinya UGM ini selalu ingin berkembang dan beradaptasi dengan jurusan yang layak di Indonesia. Oke, sekarang gue bahas tentang keketatan UGM itu sendiri. Tenang, gue kalau kadung buat video pembahasan kampus, gue bedah ke inti-intinya. Aman. Nah, sekarang keketatan ya. Ini katanya gue ambil resmi dari pihak SNPMB tahun lalu. Nah, sekarang kita belajar warna dulu nih. Kalau ada warna merah itu artinya 5 jurusan terketat di UGM. Itu ada kedokteran, teknologi informasi, manajemen, ilmu komunikasi, pariwisata.
Yap, peluangnya itu di bawah 5%. Hati-hatilah. Hati-hati banget lah ini mah. Bahaya, warning. Tapi kalau itu jadi passion lu, kembali lagi ya, gue selalu bilang sikat. Gak usah takut, sikat. Nah, kalau ketemu warna hijau, ini jurusan dengan daya saing terendah. Ya kalau lu mau masuk UGM tapi gak mau sulit-sulit, ambil yang hijau ini. Apalagi teknik fisika tuh 51% cuy. Artinya kalau ada 2 orang yang daftar, 1 diterima bro. Padahal teknik fisika itu lumayan cakep loh prospeknya menurut gua. Nah sebenarnya harusnya ada warna kuning dan warna putih yang menandakan jurusan baru dan jurusan otomatis lolos. Ini maksudnya peminatnya lebih kecil dari pendaftar. Jadi akibatnya otomatis lolos, berapapun nilai lu. Tapi UGM tahun kemarin nggak ada tuh yang jurusan baru dan jurusan yang otomatis lolos. Nah bagi lu yang pengen tahu keketatan tahun lalu, lu bisa cek di sini untuk beberapa kampus tertentu. Dan gue bakal update nanti ketika pihak SNMPTB ngerilis data terbaru. Nah, nanti gue bakal bahas sedetail mungkin lah untuk banyak kampus. Gue jamin itu. Gue sudah catat kampus-kampus mana aja yang di request sama subscriber gue. Nantilah ketika pihak SNMPTB ngerilis data terbaru. Dan satu lagi nih, ada tanda up arrow yang menandakan 3 jurusan dengan jumlah peminat terbanyak. Ada farmasi, kedokteran, dan manajemen. Semuanya di atas 1.500 peminat. Dan sebaliknya ada down arrow yang menandakan 3 jurusan dengan peminat tersedikit. Oke, ini dia nih keketatan dari UGM berdasarkan tahun lalu. Oke, keketatan sudah. Sekarang kita tidak lengkap rasanya kalau tidak bahas nilai raport yang pernah lolos di UGM. Gua ada banyak sekali, kurang lebih ada 50 data loh ya. Ayo nyari data yang lulus di UGM di mana lagi kalau bukan di Koma Channel. Apalagi datanya banyak banget. Makanya lu harus subscribe bro. Jangan ketinggalan berita. Oke, gue kasih kesempatan bagi lu yang pengen kampusnya dibahas. Silakan komentar di bawah. Gue bahas seperti gue bahas di UGM ini. Gue bakal hitung lagi dan ngejumlahin kampus mana yang paling banyak di request di Koma Channel. Habis itu gue bahas. Nah jangan kaget, jangan kendor. Dari 50-an data yang gue punya itu, nilai rata-ratanya untuk khusus di UGM itu sebesar 89,7. Mohon maaf ya, emang gede. Jelas karena UGM top 3. Jadi ya lu harus bersaing sama seluruh rakyat Indonesia. Nilai terkecil yang bisa gue suguhin ke lu itu sebesar 84,7. Itu pun ngambil jurusan filsafat. Plus ada sertifikat harapan 1 menulis esai. Dan yang paling membagongkan, yang kita tidak bisa raih bersama-sama nilai itu sebesar 96,77. Wow, tuh bocah makan apa ya? Ngambil jurusan kedokteran plus ada sertifikat computer science dan ada alumni sebanyak 9 orang. Jadi kalau kata gue mah nilai aman di UGM kisaran ya 84,7 sampai 96,77. Ya sebenarnya 100 sih, cuma lebih cakep aja gitu 96,77. Daripada penasaran sama datanya, yuk mari kita lihat. Tapi please bre, subscribe. Sulit tahu ngitungnya, nyarinya, ngolahnya, itu sulit banget. Dan kalau lu mau request silahkan komen di kolom komentar. Nanti gue urut lagi dan kalau banyak yang request gue bakal bahas tuh kampus. Ini dia datanya.